Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Seperti yang ada di layar, peristiwa ini adalah peristiwa intoleransi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan yang mengalaminya adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Memang ini sudah viral di tanah air kita beberapa waktu yang lalu, dan juga sudah banyak pihak yang kemudian memberikan statement ataupun pernyataan perihal peristiwa tersebut. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, ternyata ini bukan saja dibahas di tanah air kita di Indonesia, tetapi juga ada dari pihak luar negeri. Seperti yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ini narasinya ditulis dalam bahasa Jerman ya, dan mari sama-sama kita melihatnya dalam versi bahasa Indonesia. Ini Bapak Ibu, ini bahasa Jerman Bapak Ibu ya, seperti yang ada di sini. Nah, mari kita melihatnya dalam versi bahasa Indonesia. Coba terjemahkan secara otomatis ya. Nah, di sini diuraikan bahwa baru-baru ini kami melaporkan serangan terhadap sebuah peristiwa Kristen di Indonesia. Sekarang insiden baru telah menjadi viral di Indonesia. Serangan seperti itu sering terjadi, tetapi mereka tidak selalu menyebar di media sosial sehingga kami dapat menampilkan rekaman mereka. Lalu kemudian juga di sini katakan lagi bahwa penting untuk diperhatikan kepada kepala rumah ibadah yang diserang bahwa tempat tersebut tidak digunakan sebagai gereja, melainkan semata-mata untuk ajaran Alkitab bagi anak-anak karena tidak ada ajaran Kristen di sekolah umum. Istrinya mengatakan kepada mitra lokal kami, saya hampir kehilangan suami saya. Dia hampir kemudian mengalami sesuatu yang tidak diinginkan oleh salah satu penyerang. Tetapi berkat perlindungan Tuhan, seseorang campur tangan dan kemudian menghentikannya. Nah, memang beberapa waktu yang lalu itu situasinya mencekam sekali Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa pasangan yang sudah menikah, orang tua dan terutama anak-anak sangat terkejut dan trauma perihal peristiwa itu. Mitra lokal kami sekarang mencari cara terbaik untuk membantu mereka. Tolong jagalah mereka dalam doamu. Nah, di sini kemudian disampaikan bahwa berdoa agar Yesus menghibur dan menyembuhkan hati anak-anak dan orang tua yang trauma. Doakan perlindungan bagi semua rumah ibadah dan gereja lain di Indonesia sehingga umat Kristen dapat berkumpul di sana dengan damai. Lalu kemudian juga berdoalah agar Yesus menjaga hati orang-orang Kristen yang diserang itu dan mengampuni para penyerang mereka. Berdoalah agar Yesus bertemu para penyerang dan agar mereka mengalami kasih-Nya. Berdoalah agar kebencian terhadap orang-orang Kristen akan berhenti. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam penjelasan ini ada satu narasi yang saya pikir menarik sekali. Diuraikan bahwa peristiwa itu sudah sering terjadi di sini ya. Serangan seperti itu lebih sering terjadi, tetapi mereka tidak selalu menyebar di media sosial, artinya tidak selalu terpublis Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, memang karena sekarang kita ada di era sosial media ini, segala sesuatu kan bisa kemudian diketahui dan diakses informasinya seperti yang kita lihat di sini yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu itu ya. Saudara kita ini seperti diuraikan di sini bahwa mereka sedang menjalankan pengajaran perihal Alkitab untuk anak-anak yang bersekolah di sini Bapak Ibu ya. Sebagai gereja melainkan untuk ajaran Alkitab bagi anak-anak karena tidak adanya ajaran Kristen di sekolah umum. Tapi kemudian tiba-tiba ada kelompok warga yang melakukan penolakan, dan penolakan itu bukan semata-mata terbatas pada verbal, pada perkataan, tapi sudah masuk pada aksi. Nah, memang ini teman-teman tidak mengherankan ya, tidak mengagetkan bagi saya secara pribadi, tapi tentu sangat menyakitkan dan juga memilukan. Mengapa? Saya tidak kaget karena peristiwa-peristiwa ini sudah sering terjadi dalam beragam bentuknya. Tapi yang kemudian menjadi memilukan karena ini seolah-olah tidak bisa teratasi. Mengapa hal-hal seperti ini nampaknya kalau tidak terjadi di lingkungan yang satu, terjadilah itu di lingkungan B. Demikian pula seterusnya, ini seperti sebuah siklus. Ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain, dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Dan selalu saja begitu Bapak Ibu. Dan ini semua terjadi di tengah kita memiliki konstitusi, di tengah kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi itulah, tentu ini sesuatu yang sangat menyedihkan, memilukan sekali, dan oleh sebab itu saya mengharapkan sekali kepada para pemerintah yang ada di bangsa kita Indonesia ini. Teman-teman, kalau selama ini kita melihat luar biasa para tokoh di bangsa kita ini, para pemimpin bangsa ini, orang-orang yang punya otoritas, yang punya kewenangan, punya posisi jabatan, bersuara lantang perihal yang terjadi di Gaza, Palestina. Mereka mendasarkan suara mereka pada gerakan kemanusiaan, kepedulian terhadap kemanusiaan, dan kecaman yang intensif dilakukan kepada Israel. Tapi mari kita melihat kembali
kira-kira realita di dalam negeri kita sendiri seperti apa? Ya, kenyataan di dalam negeri kita sendiri bagaimana? Apakah ya seruan-seruan kemanusiaan yang kita narasikan sebagai sebuah bangsa untuk mereka yang jauh di sana, kira-kira itu terrealisasi sempurna nggak di negeri kita sendiri? Terwujud sempurna nggak sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila? Kalau kemudian dikatakan terwujud sempurna, ya tidak mungkin bila itu terwujud sempurna ada peristiwa-peristiwa memilukan yang seperti ini. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya secara pribadi kalau kemudian hal-hal seperti ini dibahas oleh media luar, memang pertama-tama berarti kita menyadari bahwa ini menjadi sorotan. Tapi di satu sisi, ya, kita ini kan warga Indonesia ya, apapun situasinya kan tentu kita punya kecintaan yang mendalam, yang kuat terhadap bangsa ini. Ya, di satu sisi kita juga, saya secara pribadi agak malu ya kalau melihat hal begini, diberitakannya bukan wah di sini ada kedamaian, ada ketentraman, diberitakannya ada persekusi, ada pelarangan ibadah, ini sudah sering terjadi. Nah inilah yang kemudian harus diatensikan, diperhatikan oleh para pemimpin bangsa ini supaya hal-hal yang begini jangan terus-terusan terjadi dari waktu ke waktu. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini dibahas oleh media luar, ya. Ini ada yang mengatakan di sini, wah sudah viral sampai ke luar negeri, malu nggak nih pemerintah katanya, ya. Nah, ini banyak Bapak Ibu yang kemudian memberikan komentar ya. Ya, aduh, nah ini ya banyak sekali teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ya, saya orang Indonesia dan itu benar, ya seperti itulah. Nah, ini dia Bapak Ibu, banyak sekali yang kemudian menyampaikan keluh kesah di sini, ya. My country Indonesia katanya sudah viral sampai ke luar negeri, ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian berharap ya kepada Bapak Presiden Prabowo, terutama teman-teman ini tolong ya diserukan kembali perihal perlu sekali dikaji direvisi SKB 2 Menteri yang sudah berlaku sejak 2006 sampai tahun ini, dan kalau tidak direvisi berarti akan terus begitu. Apapun yang dikeluh kesahkan perihal SKB 2 Menteri ini Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah tentang poin-poin yang kemudian untuk membangun tempat ibadah itu mesti ada rekomendasi ataupun persetujuan dari warga sekitar minimal 60. Dan Bapak Ibu, rumitnya kalau kita lihat selama ini realita yang terjadi itu adalah meskipun kadang-kala saudara kita yang beragama Kristen ini sudah memperoleh tanda tangan dari 60 warga sekitar, pada akhirnya masih bisa ditolak. Nanti akan ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini penandatanganannya tidak disertai dengan pernyataan ataupun statement yang jujur, yang menandatangani merasa tertipu dan segala macamnya. Nah itulah yang terjadi Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kemudian saya sih berharapnya seperti dulu pernah disampaikan oleh PSI ya, Grace Natali dengan kader-kader PSI yang lain itu ketika bertemu dengan Gus Yakut waktu itu Menteri Agama sebelum era Prabowo sekarang ini, dikatakan bahwa sebaiknya perihal perizinan membangun tempat ibadah misalnya gereja itu cukup satu pintu saja, yaitu dari negara melalui Kementerian Agama. Cukup itu saja, buat apa lagi ada pihak-pihak lain Bapak Ibu, ya kan? Untuk apa hal seperti itu? Kalaupun misalnya dipertimbangkan perihal areanya, ya berapa jaraknya dari warga sekitar, apakah mengganggu atau enggak, ya cukup saja dari pemerintah, nggak usah lagi ada tanda tangan dari warga sekitar itu. Buat apa? Karena itu tidak membuat penggunaan hak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi itu berjalan dengan lancar. Justru kemudian dalam penerapannya menjadi rumit dan sulit sekali. Ya terutama ini untuk mereka yang beragama jumlahnya itu kategorinya sedikit atau yang disebut dengan istilah minoritas. Jadi mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong Pak, ini diberikan atensinya Pak supaya kemudian ini bisa benar-benar dituntaskan.